minta maaf ke Gunawan. Dia itu siapa? Mana pantas aku minta maaf sama dia. Kau sudah bosan hidup ya? Aku... Di hari aku dan Shirley bercerai, sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa kami. Begitu buka mata, Aku kembali ke 8 tahun lalu. pas di hari aku donorkan ginjalku, hanya dengan satu lirik, aku langsung tahu dia juga terlahir kembali. 8 tahun kami menikah, dari kekasih jadi musuh. Demi mengobatinya, ku donorkan ginjal kiriku. Ku habiskan seluruh tabungan, hancurkan masa depanku. Lalu, demi menghidupinya, aku sampai ambil 3 pekerjaan. Beban hidup membuatku kurus kering. Penampilanku gak keruan lagi. Tapi selama 8 tahun ini, dia najis pada tubuhku yang cacat ini. Dan dendam padaku karena gak bisa kasih hidup yang mewah. Kupikir karena aku kurang berupaya. Tapi belakangan baru kusadari, ternyata dia memang gak bisa lupa cinta pertamanya saat masih muda dulu. Apa kau tahu? Selama 8 tahun ini, aku menyesal setiap hari. Menyesal kenapa dulu aku buta karena memilihmu. Seandainya dulu orang yang kupilih itu Gunawan, pasti akan jauh lebih baik. Guntur, karena satu ginjalmu itu kau mengikatku 8 tahun. Kau menghancurkan segalanya, kau menghancurkan hidupku. Shirley, Guntur, di kehidupan sebelumnya, kau menghabiskan masa mudaku. Kali ini, aku akan bersama Gunawan menjalani hidup yang seharusnya aku terima. baik. Mulai sekarang kita jalan masing-masing. Putus hubungan. Gak perlu saling kenal lagi. Pak Guntur, Bu Luna, Guntur, kau kan paling benci acara perjamuan seperti ini. Gak perlu repot-repot demi aku. Sayang, hari ini hari ulang tahunmu. Kau istriku, dan kau juga istri sah dari CEO Grup Gunardi. Kemewahan yang pantas kau dapatkan, mana boleh kurang. Hei, Papa, aku mau temani Mama ke ruang res dandan. Gak bisa temani Papa dulu ya? Oke, Bobby, kau nurut sama Mama ya. Pergilah. Sini.
Pesta ulang tahun Bu Luna ini sungguh megah. Sepertinya seluruh elit Jayakarta kumpul semua di sini. Sudah jelas, Bu Luna, istri sah Pak Guntur, orang terkaya di Jayakarta. Dia itu kesayangan Pak Guntur. Siapa Pak Guntur itu? Dialah pria yang memegang kendali ekonomi Jayakarta. Cukup dengan anggukannya dia bisa merombak dunia bisnis Jayakarta. Makanya, bisa membuat istrinya senang. Itu kunci malam ini. Ada kabar besar lagi. Pak Guntur nggak pernah muncul di publik. Tapi malam ini, ku dengar dia akan hadir. Apa? Kita beruntung sekali bisa melihat sosok hebat itu. Tapi di pesta semewah ini, kok kita bisa dapat undangan? Bodoh. Bu Luna selalu menghargai pengusaha muda. Sudah pasti perusahaan teknologi baru Gunawan yang menarik perhatiannya. Kita kan teman lama Gunawan. Jadi kita kecipratan. Wow, begitu rupanya. Teman lama, kalau nanti sudah sukses, jangan lupa bantu kami ya. Kita kan teman lama, nggak usah sungkan. Iya. Guntur, tanpa beban darimu di hidup ini, akhirnya aku jadi sosok yang nggak bisa kau jangkau. Meninggalkanmu beneran keputusan paling bijak. Ngomong-ngomong, bertahun-tahun ini kalian masih kontak dengan Guntur? Aduh, maaf Pak. Aku punya seragam yang bersih. Pakai ini dulu saja, supaya nggak masuk angin. Baik, terima kasih. Siapa juga yang inget dia? Pasti hidupnya biasa saja sekarang. Kalau dia sukses, mana mungkin dia gak muncul di reuni? Benar. Hey, mungkin sekarang dia lagi jadi kuli bangunan. Sudahlah. Dulu dia pernah mendonorkan ginjal untuk Shirley. Kalau dia memang lagi susah, aku dan Shirley bisa bantu sedikit. Nggak masalah kan? Iya. Wah, panjang umur. Baru dibicarakan orangnya muncul. Gak mungkin. Dulu dia mahasiswa paling sombong di jurusan kita. Sekarang malah jatuh jadi tukang bersih-bersih. Padahal dia mantan pacar Shirley. Hidup jadi begini, memalukan. Mantan pacar apa? Cuma pria pemuja gila saja. Tapi teman lama sudah datang. Mau bernostalgia sebentar. Guntur, lama nggak jumpa. Lama gak ketemu? Guntur, dulu kau idola di kampus. Kok sekarang malah kerja beginian? Kayaknya baju ini bikin mereka salah paham. Tapi Guntur, keamanan malam ini ketat banget loh. Kau masuk lewat mana? Jangan-jangan kau nimbrung orang lain ya? Sudahlah, tukang bersih-bersih mana punya koneksi? Jangan cari aku lagi. Pasti dia cari undangan orang, menyusup ke sini. Sudah 8 tahun. Tapi gaya kalian yang suka merendahkan orang gak berubah ya. Nggak usah so hebat. Cih! Dia cuma modal bacot saja. Tempat semewah ini malah kemasukan gembel kayak dia yang mau numpang makan.
Bikin malu, nama alumni saja. Benar. Guntur, sudah 8 tahun, kau tetap nggak ada kemajuan. Di hidup sebelumnya kau sudah nggak becus, nggak punya masa depan. Nggak nyangka di hidup sekarang kau masih tetap sama, payah banget. Aku? Payah? Tahu dari mana? Daftar tamu di sini sudah kucek, nggak ada kau. Kalau bukan curi undangan, mana mungkin kau bisa masuk. Tapi Pak Guntur itu bukan orang yang bisa kau dekati sesukamu. Mending kau urungkan niatmu itu. Pak Guntur? Shirley, jangan lupa. Namaku juga Guntur. Kau? Pak Guntur? Kau bercanda ya? Pak Guntur itu kakap bisnis. Katanya dia itu kejam, hartanya triliunan. Sedangkan kau, di hidup lalu kau cuma ojek. Di hidup sekarang, cuma jadi tukang bersih-bersih. Tetap jadi pecundang. Mana mungkin kau sukses? Ternyata di hidup lalu pas aku berkorban selama 8 tahun, di matanya aku cuma pecundang. Dulu, demi nyelamatin dia, aku rela lepasin kesempatan kuliah di luar negeri. Aku hancuri masa depanku sendiri. Tapi pengorbananku, dia malah gak berterima kasih. Malah dibalas sama kebencian selama 8 tahun. Terus, pas dengar cinta pertamanya balik, dia mendadak minta aku belikan gaun pengantin. Waktu itu aku bodoh, kukira dia akhirnya mau hidup rukun sama aku. Jangan cari aku lagi. Tapi aku gak nyangka Gunawan, kasih aku kesempatan lagi ya. dia beli gaun itu cuma buat ketemu cinta pertamanya. Shirley! Shirley! Gunawan, besok aku kesini lagi ya. Apapun yang kau mau, aku kasih semua. Kenapa? Kenapa? Kau tetap gak bisa lupakan dia? Masih saja cari dia? Kau yang gak becus mana berhak halangi aku ngejar orang yang lebih baik. Kau tahu Gunawan sekarang sesukses apa? Dia punya perusahaan, beli mobil mewah, tinggal di villa. Harusnya aku ikut nikmatin semua kemewahan itu. Gara-gara kau, hidupku sekarang melarat begini. Aku sudah muak. Apa kau tahu? 8 tahun ini, tiap hari aku menyesal. Nyesal kenapa dulu aku pilih kau. Kalau saja dulu orang yang kupilih adalah Gunawan, pasti bahagia. Guntur, gara-gara satu ginjalmu itu kau ikat aku 8 tahun. Kau hancuri segalanya, hancuri hidupku. Shirley! Kau gak punya hati nurani!
Kau bicara soal hati nurani? Lihat dirimu. Umur belum 30 tahun tapi sudah ubanan semua. Kau tahu nggak? Tiap kali kau sentuh aku bikin aku najis. Guntur. Cacat ginjal kayak kau, bawa sepatu Gunawan saja nggak pantas. Kau bicara hati nurani, kau pantas. Bagus. Kau begitu najis sama aku. Kalau begitu kita cerai. Akhirnya kami bercerai. Tapi malah kena reruntuhan bangunan. Dan kami berdua mati. Guntur, sekarang aku sudah dapat hidup yang seharusnya milikku. 200 juta ini, anggap saja upah donor ginjalmu dulu. Ambil saja. Ternyata di hidup lalu semua pengorbananku buatmu cuma dihargai 200 juta. 200 juta ini buat aku sekarang cuma uang receh. Tapi buat kau, ini rezeki nomplok. Jangan sungkan, ambil sana. Uang ini mending kau simpan saja buat jajan suamimu. Mending simpan saja buat suamimu belanja. Guntur, jangan gak tahu diuntung ya. Uang 200 juta ini cukup buat kau hidup nyaman setahun. Iya, bukalah. Oh, oke. Aku ke sana. Bu, teman kuliah Pak Guntur sudah datang. Aku mengerti. Guntur nggak pernah ikut reuni. Kali ini, aku mengundang teman kuliahnya. Semoga bisa jadi kejutan buat dia. Pak Guntur paling suka Romane Conti, tahun 1978. Kau atur orang, ambil 50 botol dari gudang anggur. Kirim ke aula pesta, kasih dia tanda tangan. Baik, Bu. Gunawan, bukalah janji bakal kenali aku sama Bu Luna. Bu Luna ada di ruang tunggu lantai atas. Aku ke sana. Oke. Pastikan Bu Luna terkesan sama kau. Shirley, asal bisa disukai sama Bu Luna. Cepat atau lambat, kita bisa mendekati Pak Guntur. Tenang saja, aku tahu harus gimana. Ya. Gunawan, Shirley emang hebat. Kalian pasangan serasi ya, bikin orang lain diri aja. Shirley menikah denganmu, itu pilihan yang tepat. Untungnya, dia nggak dipilih orang tertentu. Guntur. Guntur. Hei, seingatku, pas masih kuliah dulu, profesor selalu memujimu jenius. Sekarang, kerja di mana? Kerja di mana? Sudah jelas kan? Dari pakainya saja, sudah tahu dia bintang baru di dunia OB. Kebetulan sekali. Sepatuku ini kena sedikit noda anggur. Gimana kalau lulusan terbaik kita ini memberi keahlian sedikit? Sudahlah. Guntur, jadi sekarang ini,
pasti karena lagi susah. Tolong hargai aku. Jangan tambahi bebannya lagi. Ya. Tapi Guntur, kita sebagai laki-laki harus tetap punya ambisi. Kebetulan, sopirku itu baru saja berhenti. Gimana kalau kau yang gantikan? Gimana kalau kau gantiin? Guntur, manusia itu harus menerima nasib. Jadi supirku masih jauh lebih baik daripada berlutut pelantai. Kita teman lama. Aku nggak tega lihat kau sesuram ini. Hah? Kau itu siapa? Mana pantas suruh aku nyeterin kau? Guntur, miskin itu nggak menakutkan. Yang parah itu sudah miskin, masih saja keras kepala. Lihat saja kau. Umur sudah kepala 3 kan? Tapi masih kerja serabutan begini. Jangan-jangan istri saja nggak dapat ya? Maaf bikin kau kecewa. Aku nggak cuma sudah nikah, tapi istriku itu cantik dan baik hati juga berpendidikan. Pokoknya nggak bisa dibandingin sama Shirley. Wah, masih siang begini? Kok kau sudah mulai mimpi? Berkaca dulu. Oke. Coba kasih tahu kami. Istri bidadari yang kau maksud itu, siapa namanya? Istriku, dia nyonya CEO Grup Gunardi. Luna. Bu Luna ada di dalam. Hadiahnya sudah siap. Sudah semua. Hadiah ini pasti disukai Bu Luna. Kesempatan sudah kukasih. Bisa kau manfaati atau enggak, itu tergantung kau. Aku mau antar kado buat Bu Luna. Tolong sampaikan ya. Bu Luna berpesan sedang nggak terima tamu. Sampaikan pesan aja nggak bisa. Maaf, silahkan Anda pergi. Ada apa sih? Nggak tahu juga. Luna. Kalian dengar tadi? Dia beraninya bilang kalau Bu Luna itu istrinya. Beneran mimpi. Kamu bilang juga kalau kau itu si CEO Grup Gunardi yang misterius itu. Hadiah dari Bu Luna, Romani Conti sebanyak 50 botol. Mohon tanda tangan terima. Romani Conti? Kayaknya Luna sengaja siapin anggur ini buat aku. Oke, aku yang tanda tangan. Jangan bercanda. Bu Luna, mana mungkin kirim anggur buat Guntur? Jangan-jangan Guntur beneran Pak Guntur? Tunggu dulu. Siapa bilang anggur ini buat Guntur? Yang inisial G di sini bukan cuma dia. Gunawan juga inisial G. Anggur ini jelas buat Gunawan. Betul itu. Lihat saja penampilannya yang gembel. Mana pantas minum anggur semahal ini? Cih. Anggur ini pasti buat Gunawan. Benar. Apalagi tadi Shirley baru saja nemuin Bu Luna. Bisa jadi dia bikin Bu Luna senang. Terus Bu Luna sengaja kirim anggur segerobak sebagai hadiah. Pasti begitu. Gunawan, tanda tangan saja. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikan Bu Luna. Gunawan, tanda tangan ini cuma boleh ditanda tanganinya. Yakin mau tanda tangan? Ini hadiah Bu Luna buat aku. Masa nggak boleh tanda tangan? Aku peringatkan terakhir kali. Anggur ini disiapi Bu Luna khusus buat Pak Guntur. Apakah kau nggak tahu kalau Pak Guntur paling nggak suka barangnya disentuh orang lain? Kau yakin bisa tanggung risikonya kalau tanda tangan? Kau ini
Beneran gak waras? Tahu dari mana kau? Soal kesukaan Mbak Guntur, kenapa? Mau bilang lagi kalau kau itu Mbak Guntur? Ya ampun, ada orang yang sudah kayak katak dalam tempurung, tapi masih sok gengsi. Kau ancam aku? Aku bakal tetap tanda tangan ini. Hah? Kita lihat saja. Ada risiko apa? Hari ini, karena Bu Luna sudah baik, ayo kita bagi-bagi anggurnya. Oke. Gunawan! Kau yakin mau bagi-bagi anggur ini? Gak usah peduli dia. Hari ini, kita minum sampai mabuk. Minum sampai mabuk! Ayo, minum satu gelas. Anggur semahal ini, seumur hidupmu cuma bisa rasain sekali saja. Beruntung banget kau. Nggak perlu. Anggur ini kau nikmatin sendiri. Aduh. Maaf ya, aku licin nih kakinya. Anggur sebagus ini, malah kebuang sia-sia. Lagi pula, baju OB-mu itu memang sudah kotor. Pastinya, kalau tambah kotor sedikit, kau gak keberatan kan? Guntur, inilah akibatnya kalau nggak tahu diri. Mending kau tahu diri sedikit. Kalau enggak, Kenapa? Guntur, kau gila ya? Gunawan, kau nggak apa-apa? Shirley, aku nggak sengaja tumpahin anggur ke bajunya. Nggak nyangka dia. Guntur, minta maaf ke Gunawan. Dia itu siapa? Mana pantas aku minta maaf sama dia. Kau sudah bosan hidup ya? Aku... Shirley, Kau berani tampar aku? Bobby, Mama sudah selesai. Ayo kita cari Papa. Oke, ayo kita cari Papa. Tunjukkan jalannya. Baik, Bu Luna. Aku bukan lagi Guntur yang bisa kau injak-injak. Tamparan ini hutangmu padaku. Guntur, kau beneran gila. Harusnya kau yang utang budi sama aku. Di kehidupan lalu kau hancurin hidupku, hancurin semuanya. Kau yang bikin aku menderita sampai jadi wanita penuh dendam. Tahu nggak betapa aku benci kau? Shirley, kau bicara apa sih? Kehidupan lalu apa maksudnya? Guntur, buka matamu. Barang-barang mewah ini cuma perlu satu jentikan jari saja bakal ada orang yang antar ke aku. Apa yang Gunawan kasih ke aku biarpun kau hidup 10 kali lagi gak bakal sanggup beli. Aku terlahir kembali cuma mau tunjukkan ke kau. Tanpa beban kayak kau, aku bisa hidup sukses dan terhormat. Di kehidupan ini, aku juga merasa bersyukur. Tuhan kasih aku satu kali lagi kesempatan buat ngulang semuanya. Biar aku bisa perbaiki jalan hidupku yang salah. Sekarang gak ada lagi penghalang itu.
aku sukses kuliah di luar negeri. Dan akhirnya, aku berhasil jadi orang terkaya. Shirley, di antara kita, yang sebenarnya jadi beban itu kau. Selagi aku belum mau kacaukan pesta ulang tahun istriku, dan masih kasih kalian sedikit rasa hormat, mending sekarang bawa orang-orangmu hanya dari sini. Guntur, kau pikir kau siapa, ha? Mana berhak kau suruh kami pergi? Kami ada undangan, kami tamu terhormat. Apa kau usir kami? Karena ini acaraku. Ini acara ulang tahun istriku yang ku siapin sendiri. Halah, dia ketagihan akting sampai merasa beneran jadi Pak Guntur. Asal orang gak tahu malu. Guntur, kau yang maksa aku ya? Kau ngaku jadi Pak Guntur. Aduh, menara sampahnya tumpah nih. Katanya Pak Guntur kan, orang besar pasti pemaaf dong. Nggak bakal marah kan? Wah, aulanya jadi kotor deh. Tinggal pindah ruangan. Lagi pula uangmu kan banyak.